warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Aulia. Saya akan presentasikan mengenai sesi keempat mengenai materi wawasan pelanggan atau customer insight. Apa sih itu customer insight atau wawasan pelanggan itu? Nah, dari customer insight ini kita jadi tahu alasan dari customer membeli dan apa sih yang dibutuhkan dari si customer tersebut. Melalui wawasan pelanggan, nah perusahaan itu bisa mengambil keputusan yang lebih tepat dari pengembangan produk, menentukan harga, sampai membuat strategi promosi yang benar-benar sesuai dengan perilaku dan keinginan si customer. Nah, di sisi ini kita akan lihat bagaimana wawasan pelanggan didapat seperti dari sistem catatan internal, intelijen pemasaran, riset pasarnya, sampai teknologi analisis data. Nah, semua ini tuh saling berhubung untuk membantu bisnis lebih memahami konsumennya secara menyeluruh. Jadi inti pembahasannya tuh kita hari ini bagaimana sih perusahaan mengumpulkan, membaca, dan memanfaatkan informasi agar bisa memberikan nilai yang terbaik bagi pelanggan. Nah, mungkin yang pertama itu ada sistem catatan internal. Nah, ini adalah sistem yang mengumpulkan data dari kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Yang pertama itu mungkin ada laporan penjualan, apa sih kayak misalnya kita tahu produk mana yang paling laku dan kapan penjualannya itu naik atau turun. Lalu yang kedua itu ada inventory atau stok. Jadi kita tahu atau memantau ketersediaan barang, mencegah kehabisan atau kelebihan dari stok tersebut. Yang ketiga mungkin ada data pelanggan. Nah, data pelanggan ini mencatat informasi pembeli, riwayat pembeli, dan preferensi mereka. Jadi si sistem catatan internal ini fungsinya itu membantu perusahaan mengambil keputusan lebih cepat. Datanya itu berasal dari aktivitas nyata yang ada di lapangan, seperti itu. Mungkin yang kedua itu ada intelijen pemasaran. Nah, ini adalah kumpulan informasi dari luar perusahaan yang membantu memahami kondisi pasar yang perlu diperhatikan. Itu ada 3. Yang pertama itu ada tren industri, pesaing, dan perilaku pasarnya. Mungkin untuk yang tren industri ini adalah perubahan selera konsumen, teknologi baru, atau pola pasar. Nah, yang kedua pesaing itu seperti strateginya sih, atau harga, promosi, dan produk yang mereka lakukan, dikeluarkan gitu. Mungkin yang ketiga itu ada perilaku pasar. Nah, di perilaku pasar ini biasanya kebiasaan dari si pelanggannya dan faktor musiman apa sih yang sekarang lagi musim atau tren gitu, dan preferensi si keperluan si konsumennya, seperti itu. Nah, tujuan dari si intelijen pemasaran ini adalah untuk supaya si perusahaan itu tidak jalan buta, tapi mengikuti dinamika pasar dan bisa bertindak lebih cepat dibandingkan kompetitornya. Mungkin yang ketiga itu saya akan menjelaskan tentang riset pemasaran. Nah, apa sih riset pemasaran itu? Itu kita tuh proses mengumpulkan datanya tuh secara berencana untuk menjawab masalah atau pertanyaan spesifik. Nah, ada 3 metode. Yang pertama itu survei, wawancara, focus group, atau yang pertama itu ada survei. Seperti mengumpulkan pendapat banyak orang dalam waktu cepat. Lalu ada yang kedua itu wawancara, biasanya dilakukan secara langsung sih. Nah, itu menggali jawaban lebih dalam satu persatu. Lalu ada focus group. Yang ketiga tuh seperti mendiskusikan kelompok kecil untuk mengetahui pendapat konsumennya itu secara lebih detail. Nah, kegunaannya itu apa untuk riset pemasaran ini? Nah, mungkin untuk memberikan insight yang lebih akurat sebelum meluncurkan produk baru atau memperbaiki strategi pemasarannya tersebut. Nah, mungkin yang keempat saya akan menjelaskan mengenai analisis data dan teknologi. Nah, ini tuh apa sih menggunakan teknologi untuk membaca dan data itu secara cepat atau akurat gitu.
Mungkin ada contohnya, yang saya tahu tuh ada CRM atau Customer Relationship Management. Nah, ini menyimpan dan mengolah data pelanggan untuk meningkatkan si layanannya. Lalu ada Big Data. Nah, itu di Big Data tuh seperti memproses data dalam jumlah besar untuk menemukan si pola tersebut. Ada AI atau Artificial Intelligence. Nah, ini memprediksi tren perilaku konsumen dan otomatisasi pemasarannya. Nah, yang terakhir yang saya tahu tuh ada dashboard, si dashboard analitik. Nah, gimana tampilannya tuh visual untuk memonitor si performnya tuh gimana sih untuk si bisnisnya tuh secara real time gitu. Nah, ada manfaatnya. Kalau untuk manfaatnya mungkin si keputusan itu lebih cepat, lebih tepat, dan berbasis data. Seperti itu. Dan mungkin di berikutnya tuh ada sumber data internal. Sumber data ini berasal dari perusahaan, isinya mencerminkan aktivitas dan interaksi langsung dengan si pelanggannya. Ada 3, yang pertama itu data penjualan, CRM, dan feedback pelanggan. Mungkin data penjualan itu memberi gambaran produk, apa yang laku, kapan penjualan naik atau turun, dan segmentasi si pasarnya. Ada CRM yang tadi saya sudah jelaskan, itu menyimpan riwayat pembeliannya, preferensi, dan perilaku pelanggannya. Ada feedback atau pelanggan, itu memasukkan dari pelanggan terkait kepuasan, keluhan, dan harapan terhadap si produknya. Lalu yang kedua itu ada sumber data eksternal. Nah, sumber data eksternal ini berasal dari luar perusahaan dan memberi gambaran si kondisi si pasarnya. Ada beberapa medianya. Yang pertama itu media sosial, berita industri, dan kompetitor. Mungkin untuk media sosial ini yaitu seperti melihat opini, tren, dan reaksi si konsumennya secara real time. Lalu ada yang kedua itu berita industri, dimana kita perlu untuk memahami si perkembangan pasar, regulasi baru, serta peluang atau ancamannya. Nah, yang terakhir itu kompetitor. Apa sih? Kayak seperti kita mempelajari strategi, harga, promosi, dan inovasi bersaing. Nah, manfaat dari sumber data eksternal ini, kita membuat perusahaan tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan dinamika pasar. Nah, yang ketiga ada data primer. Data primer itu apa sih? Kayak data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya untuk tujuan tertentu. Nah, ada beberapa. Yang pertama itu seperti survei konsumen. Kita mengetahui preferensinya, kebutuhan, dan penilaian pelanggan secara kuantitatif. Lalu ada observasi. Nah, itu melihat langsung bagaimana si konsumennya berperilaku saat menggunakan si produk. Lalu ada wawancara, itu menggali informasi lebih dalam tentang motivasi dan pengalaman si konsumennya. Nah, ini kelebihannya itu datanya itu lebih akurat karena dikumpulkan sesuai kebutuhan si penelitian. Nah, lalu ada data sekunder. Data sekunder itu yaitu data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Jadi kita hanya menerima dari beberapa pihak untuk kita kumpulkan, seperti itu. Ada 3. Yang pertama itu publikasi, laporan riset, dan data pemerintah. Mungkin untuk publikasi ini seperti artikel, jurnal, laporan pasar, atau data dari lembaga penelitian. Lalu ada laporan riset. Nah, ini ada insight dari perusahaan, riset pasar, atau konsultannya. Nah, yang terakhir ada data pemerintah. Data pemerintah ini ada statistik resmi seperti data ekonomi, demografi, dan konsumsi. Nah, untuk kelebihan dari data sekunder ini lebih cepat dan murah sebagai referensi awal untuk melihat gambaran besar, seperti itu. Nah, lalu ada data collection atau pengumpulan data. Nah, pada tahap ini perusahaan mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Contohnya data penjualan seperti CRM, media sosial, survei, atau laporan industri. Nah, ini tujuannya untuk mendapatkan informasi seluas mungkin tentang pelanggan dan pasar. Nah, yang kedua ada data manajemen atau pengolahan data. Nah, ini setelah dikumpulkan, data perlu diorganisir
disimpan dan diatur secara sistematis supaya mudah diakses dan digunakan. Biasanya menggunakan sistem seperti database, CRM, atau platform cloud. Nah, itu tujuannya untuk memastikan data rapi, aman, dan siap diproses kapan saja. Seperti itu. Lalu untuk yang ketiga itu ada data analisis atau analisis data. Di tahap ini, data analisis untuk menemukan pola tren, preferensi pelanggan, dan hubungan antar variabel. Nah, hal ini sih bisa dibentuk statistik, visualisasi, dashboard, AI, atau machine learning. Nah, tujuannya itu untuk apa? Mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna tentang perilaku pelanggan. Untuk yang keempat ini ada customer insight atau wawasan pelanggannya. Jadi hasil analisis data tuh kemudian digabungkan menjadi pemahaman mendalam tentang pelanggan. Insight ini mencakup yang pertama ada kebutuhan, keinginan, preferensi, motivasi, dan perilaku pembelian. Nah, tujuannya untuk memahami mengapa dibalik tindakan pelanggan, bukan hanya apa yang mereka butuhkan tapi mereka lakukan, tapi apa sih yang mereka butuhkan dari si produk tersebut. Yang kelima itu ada strategi application atau penerapan strategi. Dari wawasan pelanggan digunakan untuk membuat keputusan pemasaran yang lebih tepat dan efektif. Nah, contohnya tuh ada satu, yang pertama itu mempersonalisasi produk sesuai kebutuhan pelanggan. Lalu ada yang kedua menyesuaikan strategi promosi. Yang ketiga ada merancang pengalaman pelanggan yang lebih baik. Lalu ada yang keempat itu menentukan harga, distribusi, dan konsep kampanye yang lebih relevan. Ada yang tujuannya dari strategi application-nya itu mengubah insight menjadi aksi nyata yang meningkatkan kepuasan pelanggan dan kinerja bisnisnya. Nah, ada data, informasi, dan insight. Nah, yang pertama itu data adalah fakta mentah yang belum diberi makna. Biasanya berupa yang pertama itu ada angka, perilaku, dan transaksi. Mungkin untuk contohnya penjualan minimal pukul 12 sampai dengan 15 sebanyak 150 cup. Data ini masih berdiri sendiri dan belum menjelaskan kenapa itu terjadi. Nah, yang kedua itu ada informasi. Nah, informasi data adalah data yang lebih yang sudah diolah dan diberi konteks sehingga lebih mudah dipahami. Contohnya mungkin seperti penjualan yang meningkat pada siang hari karena cuaca panas dan jam istirahat. Informasi sudah menunjukkan hubungan antara waktu dan penjualannya. Yang ketiga itu ada insight. Insight adalah pemahaman mendalam yang bisa membantu strategi bisnis. Insight tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi, tetapi kenapa itu terjadi dan apa yang mereka lakukan. Contoh insight, karena permintaan minuman tinggi di siang hari, bisnis harus menambah stok dan jam tersebut dan memberikan promo khusus. Mungkin ya untuk insight itu apa sih kayak dasar untuk membuat keputusan itu lebih tepat. Lalu ada contoh lengkap, misalnya kita membeli misalnya dilihat di data ya, penjualan minuman itu paling tinggi terjadi di jam 12 sampai 15. Nah, jadi informasinya tuh waktu tersebut adalah puncak aktivitas dan cuaca yang paling panas. Untuk insight-nya mungkin kayak tingkatkan stok dan buat promo siang hari karena si konsumen cenderung membeli minuman yang dingin di waktu itu. Lalu ada segmentasi analisis. Nah, dari segmentasi analisis itu adalah proses mengelompokkan konsumen itu ke dalam kategori tertentu agar si perusahaan itu bisa memahami perbedaan si kebutuhan, perilaku, dan karakteristik setiap kelompok pelanggannya. Segmentasi biasanya dilakukan berdasarkan demografis, geografis, psikografis, dan perilaku. Untuk yang demografis ini ada usia, jenis kelamin, pendapatan, dan pendidikan. Untuk yang geografis ada wilayah, kota, dan iklim. Untuk yang ketiga itu ada psikografis. Untuk psikografis ada gaya hidup, minat, dan nilai hidupnya. Untuk perilaku kemungkinan ada kebiasaan membeli, frekuensi penggunaan, jenis produk yang disukainya. Nah, tujuan utama segmentasi yang pertama menyajikan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran,
lalu ada meningkatkan efektivitas promosi. Yang ketiga itu mengembangkan produk yang sesuai kebutuhan tiap segmennya. Lalu ada yang keempat tuh menghemat biaya karena pesan-pemesan tuh lebih fokus. Nah, dengan si segmentasi, perusahaan tidak perlu menargetkan semua orang, melainkan kelompok konsumen yang paling potensial. Lalu ada trend analisis. Nah, trend analisis adalah proses menganalisis pola dan perubahan perilaku pasar dalam jangka waktu tertentu. Analisis ini biasanya melihat data penjualan, perilaku konsumen, musim, serta pengaruh si eksternalnya. Contohnya mungkin penjualannya tuh meningkat di jam atau hari tertentu. Jadi produk tertentu menjadi populer karena tren media sosial. Lalu ada yang ketiga itu penurunan permintaan pada musim tertentu. Ada kenaikan minat terhadap produk sehat atau ramah lingkungan. Nah, manfaat tren analisisnya tuh yang pertama membantu memprediksi kebutuhan konsumen di masa depan, memudahkan pengaturan produk produksi dan stok, menentukan strategi promosi yang tepat atau timing, menghindari resiko akibat salah membaca pasar. Nah, dengan tren perusahaan dapat bertindak protektif daripada hanya bereaksi setelah perubahan terjadi. Yang ketiga itu customer proofing. Customer proofing adalah proses membuat gambaran lengkap tentang perilaku dan karakteristik pelanggan dengan menggabungkan berbagai data seperti transaksi, preferensi, demografi, dan interaksi online. Lalu ada profil pelanggan yang biasanya mencakup siapa mereka, demografi, lalu bagaimana mereka berperilaku, produk apa yang mereka pilih, alasan mereka membeli, kebiasaan belanja rutin, tingkat loyalitasnya. Nah, tujuan customer proofing ini memahami motivasi pelanggan secara lebih personal, prediksi tindakan mereka selanjutnya, misalnya pembelian uang, membantu menceritakan pengalaman pelanggan yang lebih personal, menentukan komunikasi pembahasan yang paling efektif untuk tiap profil. Nah, ada profil pelanggan membantu ini perusahaan membangun hubungan lebih dekat dan terlapan. Lalu ada 4 sentimen analisis. Dari sentimen analisis ini adalah metode untuk menganalisis opini, perasaan, dan reaksi pelanggan yang mereka ungkapkan secara online. Biasanya berasal dari media sosial, Instagram, TikTok, atau Twitter. Nah, ulasan produknya itu di marketplace, komentar pelanggan, forum diskusi, atau review blognya. Teknologi seperti natural language processing atau NLP ini sering digunakan untuk mengidentifikasi apakah komentar pelanggan bernada positif, negatif, atau netral. Dari manfaat si sentimen analisis ini, jadi mengetahui reputasi produk di mata konsumen, mengidentifikasi masalah lebih cepat dari keluhan online, membantu menentukan strategi promosi berdasarkan opini produk, lalu melihat respon terhadap produk baru atau kampanye tertentu. Mungkin ada case tadinya seperti usaha minuman atau fresh cup. Jadi situasinya tuh sebuah brand minuman kekinian ingin meningkatkan penjualan dan memahami konsumennya tuh lebih baik. Nah, dari segmentasi analisis ya, mereka menemukan bahwa pelanggan terbesar dari usia 17 sampai 25, nah tinggal di area kampus dan perkantoran, suka varian manis dan minuman boba, sering membeli melalui aplikasi online. Ini membantu mereka fokus promosi di area kampus dan memberikan paket hemat untuk pelajar. Yang kedua itu ada trend analisis. Dari trend analisis, data penjualan terlibat bahwa permintaan paling tinggi terjadi di jam 12 sampai 15, jam istirahat dan cuaca paling panas. Lalu ada di hari Sabtu sampai Minggu untuk warna yang untuk varian buah gitu. Lalu ada dengan insight ini, PSK menambah stok di jam puncak dan membuat promo siang segar dengan cashback jam 12 sampai 2. Yang ketiga itu ada customer proofing, dan yang tadi saya sudah jelaskan. Ada profil pelanggan mereka adalah yang pertama, sering membeli varian rasa manis, suka mengikuti tren dari TikTok, sangat respon terhadap promo dan ongkir. Profil ini membantu Fresh Cup membuat campaign kolaborasi dengan food blogger TikTok. Yang keempat ada sentimen analisis. Dari ulasan online ditemukan banyak komentar positif soal rasa, tetapi ada keluhan tentang pelayanan yang lama
saat jam ramai, terus ada es yang mencair. Nah, insight ini membuat Fresh Cup memperbaiki SOP pelayanan dan mengganti jenis cupnya lebih tahan dingin. Nah, hasil strateginya tuh setelah melakukan analisis ini, penjualan tuh meningkat 35% dalam 2 bulan, lalu rating online naik dari 4, menjadi 4,7, pelanggannya itu lebih bertambah seperti itu. Contoh alur data atau insight strategi dan hasilnya. Yang pertama itu ada data atau fakta mentah yang dikumpulkan. Ini perusahaan itu mengumpulkan berbagai jenis data dari aktivitas konsumen. Seperti yang pertama itu ada transaksi, jumlah pembelian, frekuensi nominal, dan belanja. Lalu ada produk, profil favorit, jenis produk yang paling sering dipilih atau diberi rating tertinggi. Ada waktu belanja, jam atau hari ketika permintaan itu paling tinggi, misalnya saat jam istirahat atau tanggal kembar. Ada review pengguna. Nah, ini ulasan ini marketplace atau media sosial yang berisi komentar positif, keluhan, dan saran. Nah, data ini berupa potongan informasi yang terpisah dan belum memiliki makna strategis. Yang kedua ada insight atau pemahaman mendalam dari data. Nah, saat dianalisis, data tersebut memberikan beberapa insight penting, misalnya yang pertama itu ada konsumen sangat responsif terhadap promo besar, terutama pada tanggal-tanggal tertentu, misalnya 99, 10, 10, 11, 11, 12, 12 gitu. Present itu meningkat, ketertarikan pembeli bahkan untuk produk yang sebelumnya itu jarang dibeli. Ada review menunjukkan bahwa konsumen menyukai harga terjangkau dan pengirimannya itu lebih cepat. Ada mayoritas pembeli datang kembali jika ada promo atau cashback. Nah, insight ini menunjukkan bahwa perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh harga, promosi, dan momen belanja online. Lalu yang ketiga itu adalah strategi atau tindakan berdasarkan insight. Nah, berdasarkan insight tersebut, perusahaan menyusun strategi berikutnya. Yang pertama itu mengikuti kampanye Shopee 12/12 karena konsumen sudah terbiasa dengan membelanja tanggal kembar. Lalu memberikan gratis ongkir karena banyak konsumen sangat sensitif terhadap biaya pengiriman. Lalu yang ketiga itu menambah presale di jam ramai seperti siang dan malam, menyiapkan stok yang lebih besar untuk produk favorit. Ada membuat konten promosi yang menunjukkan diskon, cashback, dan pengiriman cepat. Strategi ini bertujuan memaksimalkan perilaku konsumen yang responsif pada periode promo. Lalu ada hasil atau dampak strateginya. Setelah strategi dijalankan, perusahaan mendapatkan hasil yang signifikan. Yang pertama ada engagement meningkat di Shopee, lebih banyak klik produk, chat ke toko, tambah keranjang, dan interaksi di halaman tokonya tuh. Atau ada penjualan naik drastis, terutama selama periode presale dan kampanye 12/12, 11/11 atau lainnya di tanggal yang sama. Lalu jumlah pembeli baru dan pembeli yang kembali meningkat. Yang terakhir itu ada produk lebih sering muncul di rekomendasi algoritma Shopee karena aktivitasnya tuh tokonya tuh naik. Dengan kata lain, si strategi yang berbasis insight ini terbukti lebih efektif dibandingkan promosi tanpa analisis data. Cukup untuk penjelasan dari materi wawasan pelanggan insight ini. Saya tutup. Terima kasih.